وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan materi kajian akidah kita, masih melanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul wa Adillatuha yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan wallahualam nih, kalau kemarin ujian yang masuk ke kita lembar jawaban itu lumayan banyak, tapi yang hadir Masya Allah seperti perwakilan. Ya ikhwani fillah wa akhwati fillah, ya, ilmu yang kita pelajari sebagaimana yang pada kita sampaikan adalah sebuah media agar kita itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang kita pelajari tidak semuanya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hadir dalam majelis ilmu, majelis taklim, ya, hadir di kajian untuk membedakan nanti mana orang-orang yang memang layak untuk dipilih mendapatkan ilmu atau memperoleh ilmu, dan mana orang-orang yang belum layak sehingga perlu mungkin banyak hal yang harus diperbaiki untuk mendapatkan ilmu. Jadi kayak seperti uji seleksi. Ya, kita hadir di majelis ilmu di hadapan seorang guru, ya, seorang ustadz, itu untuk menyeleksi sebetulnya. Dari situ kita akan menjadi paham apakah kita memang sudah masuk pada, ya, nama yang mulia yaitu penuntut ilmu ataukah belum. Kayak ini menjadi nasihat bagi kita semuanya. Mari kita lebih semangat lagi dalam hadir di durus, di daras, baik di daras akidah atau di durus yang lain yang disampaikan oleh para guru kita. Dan mungkin bagi akhwat yang ada di balik layar sana pun seperti itu, sekalipun secara online, ya, kita minta untuk tetap semangat, ya, mencatat fawaid yang barangkali baru pernah didengar, ya, dicatat dalam buku catatan. Jangan sampai adanya kemudahan yang Allah berikan kepada anti semuanya dalam belajar itu disambi dengan yang lainnya, karena godaan tentunya ketika belajar online adalah akan lebih bebas melakukan aktivitas yang lain, ya, sambil mendengarkan sambil makan, sambil mendengarkan sambil ngopi, mungkin sambil mendengarkan mungkin sambil chattingan dan seterusnya. Maka kita minta keseriusan, ya, para akhwat semuanya dalam belajar. Itu juga bagian daripada tahapan untuk menyeleksi, ya, mana yang memang layak mendapatkan ilmu dan mana yang belum. Itu tentunya Allah SWT yang akan memilihnya, seperti yang pernah kita sampaikan ketika Allah mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika mereka minta, ada di kalangan mereka yang diangkat menjadi nabi, bukan cuma Muhammad saja, tapi ada nabi dari kalangan mereka. Maka Allah SWT mengatakan, Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih paham, lebih tahu siapa yang layak untuk mengemban risalah. Karena kenabian ini hak prerogatifnya Allah. Jadi nggak bisa kita usahakan, ya, nggak bisa kita pilih untuk menjadi seorang nabi. Itu nggak. Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala.
maka kita sedang mempelajari warisan para nabi, yaitu ilmu. Maka sama seperti halnya kenabian, rasul itu nggak bisa diusahakan, nggak bisa di ini. Ilmu juga seperti itu. Kita ketika belajar seperti ini sebetulnya hanya usaha saja, ya bukan maknanya sudah pasti kita dapat ilmu, karena Allah yang akan memberi. Allah yang akan memberi. Ini tentunya nasihat bagi kita semuanya setelah kemarin kita libur. Ya mari kita lebih semangat lagi, karena ya ikhwah, ketika kita sudah masuk dalam dunia ilmu, ya kita harus paham risikonya, konsekuensinya. Karena umat membutuhkan kita semuanya. Kita lihat bagaimana umat yang mereka ya lebih senang dengan kehidupan dunia, hura-hura, ya nongkrong di sana dan sini. Ya kita bisa lihat tempat-tempat ya nongkrong bagi para anak muda lebih mereka senangi daripada tempat-tempat kajian seperti ini. Berarti menunjukkan ya butuh sekali dakwah tersampaikan kepada mereka. Ya kita harus berusaha menyampaikan ilmu ini kepada mereka. Dan seperti Allah kisahkan tentang ahlu Ilya, ya orang-orang yang berada di dekat pantai di zamannya Bani Israel yang dilarang untuk berburu ikan di hari Sabtu, tapi mereka pasang jalannya di hari Jumat, mereka hari Sabtu ibadah di tempat ibadah mereka, hari Ahadnya diambil. Maka di situ ada beberapa golongan yang mengingkari perbuatan mereka. Ya, ketika ada orang yang mengingkari tadi, ini biasa ya kalau kita melihat ini ada orang berbuat keburukan, lalu ada pihak yang mengingkari. Yang diingkari atau orang yang mengingkari justru diingkari lagi sama orang lain. Artinya buat apa mengingkari? Buat apa memberikan nasihat? Buat apa ya mendakwahi mereka? Mereka orang-orang yang sudah pasti binasa, orang-orang yang sudah sesat, orang-orang seperti itu. Kata mereka, qalu ma'dziratan ala rabbi. Ya setidaknya ini uzur kita di hadapan Allah SWT ketika sudah mengingatkan mereka, sudah mendakwai mereka, ilmu sudah sampaikan. Sekalipun kita tahu mungkin sangat berat sekali ya untuk menyelamatkan mereka, untuk mengembalikan mereka ke rumah Allah, ke masjid untuk ibadah. Mungkin butuh proses yang panjang sekali. Tapi setidaknya nih ma'dziratan. Ya, ada uzur yang kita bisa sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jalan ilmu, ini jalan dakwah yang harus kita pahami bersama. Jadi bukan hanya sekedar kita hadir dalam majelis ilmu, tapi ada risiko, ada konsekuensi yang harus kita pahami bersama. Ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan kembali dari ujian yang kita adakan, ya lumayan banyak pesertanya, terutama dari akhwat, masya Allah. Dan mohon maaf untuk hasilnya belum bisa kita umumkan seperti biasa di Sambi. Jadi mohon maaf ya kalau yang ikhwan sudah selesai, kalau yang akhwat belum, ya masih menunggu. Ya mudah-mudahan pekan depan sudah bisa kita share ya hasil ujiannya. Dari soal yang kemarin kita ajukan sebetulnya mudah. Yang pertama mengenal pertanyaannya apa 3 landasan yang wajib untuk diketahui, kan mudah sekali. Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil, udah jawabannya itu aja. Kemudian yang kedua apa pertanyaannya? Melanjutkan kalimat makna Islam. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu. Kemudian kita minta dalil kewajiban ibadah. Yang lebih tepat sebetulnya adalah surat apa? Surat Dzariyat atau surat Al-Baqarah? Soalnya apa sih? Soalnya apa?
Kita minta dalil kewajiban manusia untuk beribadah. Kalau disebut manusia berarti yang lebih spesifik di surat Al-Baqarah. Ya Yuhannas u'budu rabbakum. Itu yang lebih tepat. Tapi kita benarkan karena rata-rata jawabannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma ya ikhwah, ketika ditanya tentang ayat, usahakan jawabannya ayat. Jangan jawabannya nama surat dan penyebutan nomor ayat. Ini mungkin untuk pertama masih dimaklumi, untuk ujian berikutnya kita nggak tolerir. Jadi cuma disebut QS Dzariyat terus 57 kayak gitu ya. Ini kira-kira gimana kalau antum jadi guru? Betul gitu ya? Sudah salah sebetulnya, kemudian masih apa? Salah pula dalam menjawab. Ya dihafal. Ya penuntut ilmu harus seperti itu, harus hafal dalil. Ya, kita kan salafi. Salafi itu beda dengan kelompok yang lain dari sisi apa? Paham dalil, fahmu dalil. Fahmu dalil salah satu maknanya adalah kita hafal ayat. Antum belajar Al-Quran dan hadis. Ya mana bagian daripada ayat dan hadis yang antum pelajari kalau hafal aja enggak? Nah, ini nanti kalau jadi dai gimana? Nah, ini yang menjadi catatan bagi kita semuanya ya. Mari kita lebih serius dalam belajar. Ya, hafalkan dalil. Makanya sebenarnya kan ada kewajiban untuk menghafal matan kan? Sudah sampai mana? Coba. Banyak metode kan sebetulnya menghafal itu, bisa dengar. Sekarang antum download aja matan usul salasa. Itu tinggal didengar. Kayak murotal itu banyak sekali. Antum mau yang ada nadanya, ada betul nada ya. Itu banyak. Ya antum bisa dengarkan kapanpun, di mobil atau ketika nyambi di warung kayak gitu, bisa sambil dengarkan, lama-lama hafal insyaallah. Seperti itu. Untuk akhwat juga seperti itu. Ya, ada tugas untuk menghafal matan ini. Baik. Itu sedikit untuk murojaah kemarin. Rata-rata benar dari jawaban yang sampai ke kami. Cuma terkadang ada yang terlalu berlebih dalam menjawab. Kita cuma tanya makna tauhid. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan itu enggak? Ada. Apa itu tauhid? Apa jawabannya antum? Beribadah hanya kepada Allah, ya. Seperti itu. Ya ala kulli hal ya. Itu sebetulnya bukan bukan pokoknya lupa ya. Di ujian itu sebenarnya bukan inti dari evaluasi untuk tanda bisa atau tidak dalam belajar, karena inti dari keberhasilan belajar itu adalah di amal. Perhatikan ini, inti dari keberhasilan belajar itu di amal, bukan di bisa dan tidaknya dalam menjawab soal ujian, bukan itu ya, bukan itu. Jadi inti dari keberhasilan belajar adalah di amal. Kalau antum sudah mengamalkan ilmu yang antum dengar dari para guru, itu berhasil dalam belajar, sekalipun ketika ujian jawabannya 0, salah kayak gitu. Itu ini ingat nih azat ini. Jadi jangan samakan belajar ilmu syar'i dengan belajar ilmu dunia. Mungkin dalam ilmu dunia ketika ujian ya harus dikejar apa? Nilai. Kalau ini bukan. Antum tambah baik akhlaknya, antum tambah dekat dengan Allah, tambah takut kepada Allah, tambah takwa kepada Allah, itu keberhasilan dalam belajar. Yang bisa jadi antum melebihi dari para guru antum, dari ketakwaan, dari ibadah, dari akhlak, dari muamalah baiknya antum bersama orang lain, orang tua ketika masih hidup, atau pada anak istri, kepada tetangga. Itu keberhasilan antum belajar. Akhwat juga seperti itu. Ketika kalian sudah punya suami,
lalu ikut program belajar ini, lebih baik dalam melayani suami, lebih taat kepada suami, itu keberhasilan anti dalam belajar. Ingat ini ya, bukan besok kalau dapat nilai 90, 80. Ya, saya termasuk ya kalau dalam menilai ujian para santri itu adalah yang menggunakan metode apa namanya? Bukan metode syiddah. Lawan dari syiddah apa? Apa ya? Lain. Sering banyak diskon kalau saya. Jadi kadang ini kita nilai 90, enggak ada yang kadang nilai 60 kayak gitu. Rata-rata 70 sampai 90 sampai bahkan 100 gitu. Tadi sudah ada yang kita nilai 100 bahkan. Masya Allah. Itu di pondok juga seperti itu. Kita gunakan metode lain bukan yang syiddah. Enggak dikoreksi per kalimat, tidak kayak gitu. Kita hanya baca, oh ya ini udah. Karena kita memahami prinsip tadi. Keberhasilan dalam belajar adalah ketika antum mengamalkan ilmu. Ya, ini sedikit dari mukaddimah di awal pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan nasihat tadi masuk ke dalam hati kita semuanya dan bisa kita praktekkan. Kita akan lanjutkan di materi kita di martabatus tsaniyah, gitu ya. Di usul yang kedua. Betul atau tidak? Iya. Antum iya, martabatus tsaniyah kan? Masih di usul kedua. Usul kedua apa? Usul kedua apa? Usul kedua kok liman. Al-aslu al-awwal. Usul awal apa? Ma'rifatullah. Kau bingung. Kita kan cuma 3 usul. Kita ma'rifatullah sudah. Berarti yang kedua ma'rifatul Islam. Ma'rifatul Islam. Ya, kita sedang belajari ma'rifatul Islam. Ya. Mengenal Islam. Yang mana Islam ada 3 tingkatan. Yang pertama apa? Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Sudah. Untuk Islam. Untuk akhwat ini, pertanyaan untuk akhwat. Apa itu Islam? Nanti dijawab seperti biasa. Dikirim ke operator kita. Ya, Mas Adam yang ganteng. Bagi akhwat yang benar-benar lihat nanti dimarahin sama istri, jangan promosi. Kemarin ada akhwat tanya, Ustaz ada ikhwan enggak? Antum ada yang mau nikah lagi? Ini live ya. Iya betul, tadi pagi tanya lagi, Ustaz ada enggak ikhwan kayak gitu. Masya Allah ya. Ini perlu diselamatkan. Allah Ustaz. Ya, untuk akhwat pertanyaannya adalah apa itu Islam? Untuk mengulang saja murojaah di pelajaran sebelum ujian. Ya, kita masuk kepada martabatus tsaniyah. Kita baca qala al-muallifu rahimallahu taala al-martabatus tsaniyah. Ya, tingkatan yang kedua. Maknanya Islam itu memiliki tingkatan. Dari tingkatan yang paling dasar sampai tingkatan yang paling tinggi. Sehingga seorang muslim ya tertuntut dalam beragama ya naik levelnya, naik tingkatan beragamanya. Jadi jangan sampai kita sudah bertahun-tahun berumur dalam beragama masih ada di tingkatan dasar terus, tingkatan Islam saja. Tingkatan imannya mana? Tingkatan ihsannya mana? Ini yang harus dikoreksi selalu ya, harus dikoreksi selalu. Yang mana pembahasan ini masuk dalam masalah tauhid ya, dalam masalah tauhid, karena orang yang tauhidnya benar sudah barang tentu dia akan terus berusaha menaikkan grade-nya, menaikkan level beragamanya. Ini sudah pasti. Kayak seperti para sahabat, ketika mereka tauhidnya benar, sempurna, mereka terus berusaha bagaimana sih tingkatan beragamanya itu naik, bahkan sampai ada yang levelnya sudah bentuk-bentuk ihsan yang mereka muamalahnya sudah bersama Allah Subhanahu wa taala.
Artinya ihsan itu kan orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kalau berbuat kebaikan, muamalahnya itu bukan bersama orang tapi bersama Allah. Artinya gimana? Ada orang-orang ketika berbuat kebaikan, jadi tujuan dan maksud yang dia inginkan dari kebaikan itu bukan orangnya, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Jadi mereka menikmati betul sisi ibadah yang dilakukan di ibadah tersebut, kayak menolong orang, membantu orang. Mereka nikmati betul ya ibadah tersebut. Kenapa? Karena muamalahnya sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berusaha untuk naik level itu. Ya, kita akan masuk di martabah kedua. Di sini sampaikan al-iman, yaitu iman. Lalu kata beliau al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Lalu langsung dijelaskan bahwa iman itu memiliki 70 cabang lebih. Bid'un memiliki arti ya dari bilangan 3 sampai 9. Ini kebiasaan orang Arab ya. Kalau bilang bid'un artinya hitungan dari 3 sampai 9. Ya mungkin bisa dikatakan 73, 74, 75, 76, 78, 79. Jadi enggak sampai 80. Nah, ini iman. Ya, apakah iman hanya terbatas pada ya bilangan ini? Kata para ulama iya. 70 cabang lebih. Lebihnya enggak sampai 80. 70 cabang lebih. Itu cabang keimanan. Makanya para ulama berijtihad mengumpulkan cabang-cabang keimanan. Kayak seperti Imam Zahabi memiliki kitab Syu'abul Iman. Ya, cabang-cabang keimanan itu layak untuk dibaca. Ya, karena ini cabang keimanan yang tentunya orang kalau semakin menyempurnakan imannya dengan melakukan cabang-cabang iman tersebut, levelnya akan lebih tinggi lagi nanti. Nah, kita kira-kira sudah mempelajari 70 cabang keimanan itu atau belum? Ya, ternyata selama ini apa? Kemana kajian kita? Kemana taklim yang kita ikuti? 70 cabang iman yang disebutkan oleh Nabi SAW, atau bukan disebutkan, diisyaratkan oleh Nabi SAW, hadis ini sudahkah kita pelajari? Sudahkah kita ketahui semuanya? Cabang iman yang pertama, cabang iman yang kedua, yang ketiga, yang mana para ulama berijtihad. Mereka mengumpulkan cabang-cabang keimanan yang disyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis, ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah, dan seterusnya. Sudah atau belum? Kalau belum berarti ya kita perlu adakan kajian itu, ya. Masalah iman ya ikhwah adalah masalah yang agung. Sebelum kita jelaskan cabang iman yang paling tinggi dan paling rendah, ya, masalah iman adalah masalah yang sangat agung, yang mana masalah iman ini adalah masalah yang membedakan antara firqah dhalalan dan firqah najiyah, antara firqah yang sesat dan firqah yang selamat. Bahkan bisa dikatakan munculnya firqah yang ada dalam agama kita itu bermula dari iman ini, pemahaman masalah iman, pemahaman masalah iman. Ada firqah besar yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pemahaman iman, seperti Khawarij, seperti ya Mu'tazilah, seperti Murji'ah, ya, seperti Qadariyah, Jabriyah, dan seperti Syiah. Ini bermula dari pemahaman yang keliru dalam pemahaman iman. Oleh karena itu kita harus paham apa itu iman inda ahli sunnah wal jamaah. Ya, iman inda ahli sunnah wal jamaah
Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari 5 unsur, 5 bagian. Yang pertama, i'tiqadun atau qaulun bil lisan. Yang pertama ucapan dengan lisan. Yang kedua i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dalam hati. Yang ketiga amalun bil jawarih, dibuktikan dalam amal anggota badan. Yang keempat yazidu bit ta'ah, iman bertambah dengan ketaatan. Yang kelima yanqusu bil ma'siyah, iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Inilah definisi iman inda ahli sunnah wal jamaah. Ya, qaulun bil lisan, i'tiqadun bil qalbi, amalun bil jawari, yazidu bit ta'ah, wa yanqusu bil maksiyah. Ini harus kita ketahui, harus kita pelajari, dan harus kita pahami, sebagaimana nanti tentunya adalah tertuntut untuk diamalkan. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah. Mereka mengatakan iman itu cukup dengan keyakinan dalam hati. Maka siapapun yang sudah meyakini adanya Allah, adanya Rasul dan seterusnya, maka dikatakan sebagai mukmin kamilul iman, sekalipun perbuatannya menyimpang, sekalipun dosanya masih tetap dikerjakan. Mereka katakan iman yang dimiliki oleh seseorang tidak dipengaruhi dengan perbuatan dosa apapun. Ini orang-orang Murji'ah. Dan sayangnya pemahaman Murji'ah ini adalah pemahaman yang banyak sekali dimiliki oleh masyarakat di tengah kita. Ini paham Murji'ah. Dari mana bisa kita jelaskan? Kita lihat saudara-saudara kita yang mereka lagi nongkrong, mereka muslim pakai jilbab. Kita bisa lihat mereka wanitanya pakai jilbab. Ya, mereka lagi nongkrong, ngopi atau berkelakar, bercanda, ria dan seterusnya dengan pasangan yang bukan mahramnya, pacarnya dan seterusnya, muslim. Dan mereka tidak menyadari bahwa perbuatan dosa yang dilakukan itu bisa mempengaruhi iman. Tapi karena mereka tidak berpemahaman seperti itu, mereka berpikir bahwa iman kami tidak bermasalah. Dengan tidak sholat, dengan berpacaran, dengan melakukan dosa ini dan itu, seperti itu. Padahal iman itu akan terpengaruhi dengan dosa. Ya, iman itu akan terpengaruhi dengan dosa. Yazidu bit ta'ah, dia akan naik, dia akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Itu iman. Ya, itu iman. Itu paham Murji'ah. Ya, kayak seperti orang melakukan dosa besar, dia masih berharap untuk masuk ke dalam surga. Ya, bahkan ada yang mereka lebih loyal kepada orang kafir, tapi tetap berharap apa? Masuk ke dalam surga. Gimana? Kalau betul dia iman, harusnya enggak memiliki loyalitas kepada siapa? Orang-orang kafir. Tapi justru orang kafir yang menjadi teman dekat mereka, menjadi kadang tumpuan harapan mereka yang dimintai bantuan dan seterusnya. Adapun muslim mereka kadang justru dilawan kayak gitu ya. Ada muslim yang melawan muslim, yang mencegah muslim yang lain untuk ibadah, untuk melakukan kegiatan baik dan seterusnya. Ada seperti itu. Itu paham Murji'ah, ya, paham Murji'ah. Ya, sehingga sekali lagi ini masalahnya panjang sebenarnya, membahas masalah iman. Ya, ini hanya syarat saja bahwa iman adalah masalah yang agung yang di situ membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan firaqudz dhalah. Ya, kalau ingin lebih luas tentunya pembahasannya ada di pembahasan kajian usul akidah, usul akidah. Taib. Sebagaimana iman ini ia akan membedakan antara al-mu'min wal munafiq.
antara mukmin wal munafiq. Jadi iman ini yang akan membedakan dia muslim sejati, mukmin sejati, atau dia orang munafik. Berarti ketika ada orang dia memiliki amalan-amalan, dia memiliki aktivitas, yang aktivitas tersebut adalah aktivitas yang diperintahkan oleh agama, berarti ini iman yang mendorongnya. Makanya sering dikaitkan ya bahasa amalus saleh ba'dal iman, kayak seperti di surat Al-Asr yang sudah kita pelajari di awal, ilal ladzina amanu, setelah amanu wa amilus salihat. Karena bukti dari keimanan yang dimiliki oleh seorang adalah amal saleh. Parameter ketika orang beribadah, ketika orang memiliki sikap, akhlak dan perilaku, itu bagian daripada parameter keimanannya. Maka pembahasan masalah iman, Masya Allah, sebagaimana iman ini jelas masuk dalam masalah tauhid, yang di situ menjelaskan dakwah para nabi adalah dakwah tauhid, karena ketika tauhid orang benar, ketika iman orang itu benar, mereka beramal bukan untuk dunia, tapi mereka akan beramal untuk akhiratnya. Mereka akan mengejar akhirat tanpa mencari pamrih dunia. Itulah yang luar biasanya para sahabat, itu bukti konkret ketika mereka beramal, ya betul-betul yang dikejar adalah akhirat, bukan dunia. Mereka berlomba untuk dunia, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kita lanjutkan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa atnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini cabang keimanan yang paling tinggi. Maknanya ketika seorang dia telah mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Semakin sempurna menjalankan la ilaha illallah, maka semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna pula imannya. Wa adnaha imatatul adha, dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Imatatul adha, ada gangguan, anit tariq, di jalan. Berarti ketika seorang mukmin yang imannya benar, dia akan berusaha menyingkirkan apapun yang bisa mengganggu kaum muslimin di jalan, yang bisa mengganggu. Yang tentunya mengganggu di sini kembali kepada urf, ya. Jadi enggak asal pokoknya kalau mengganggu disingkirkan. Ini kayak umumnya di komplek kan biasa ada polisi tidur, ini mengganggu nih, singkirkan. Ini bagian pada cabang keimanan, bukan. Berarti masuk kepada urf yang mengganggu, ya mungkin sesuatu yang bisa mencelakakan, ya sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang mengganggu, mungkin berbau atau yang lainnya, atau bahkan dalam bentuk barang. Oleh karena itu, seorang mukmin yang imannya benar, dia nggak akan mengganggu orang di jalan. Kalau tadi ya menyingkirkan gangguan di jalan adalah cabang keimanan yang paling rendah, maka seorang mukmin nggak akan menimbulkan gangguan bagi orang lain di jalan. Contohnya apa? Buang sampah sembarangan. Ini berarti menunjukkan imannya bermasalah. Kalau antum masih suka buang kulit kacang sembarangan ketika di jalan, buang tisu, kan ada sebagian orang kadang dia naik mobil pakai tisu, kenapa nggak dibuang di mobil tapi justru di luar? Ini berarti imannya bermasalah. Bahkan yang sangat menariknya pula, Nabi SAW menjelaskan tentang aturan ketika kita itu berada di jalan, yaitu harus menunaikan hak jalan. Salah satunya yang mengganggu, ya, salah satunya enggak mengganggu.
Artinya ketika kita kayak tinggal di komplek, umpamanya kita punya mobil, jangan ganggu tetangga kita dengan parkir kendaraan kita. Ya kalau umpamanya kita belum ada garasi, ya gimana mobilnya bisa parkir tanpa mengganggu tetangga seperti itu. Kalau bikin hajatan juga seperti itu, jangan sampai mengganggu pengguna jalan, ya. Atau sampai ketika kita berkendara juga seperti itu. Kadang yang sering kita lakukan kalau di lampu merah, yang belok kiri kan harusnya terus. Nah, kita berhenti di situ tanpa mempedulikan kendaraan yang di belakangnya, itu mengganggu juga. Mengganggu. Sampai nanti levelnya seperti itu. Semakin orang memaknai ya kalimat ini dalam kehidupannya, dia akan semakin tinggi di dalam mengamalkannya. Jadi mengganggu di sini sampai bentuknya seperti itu. Jadi nggak mengganggu pengguna jalan. Ya tidak kayak seperti kalau di traffic light itu kan sekarang dikasih kotak tuh. Yang depan bagian motor. Ya kalau antum sudah belajar jangan mengganggu pengguna motor. Yaitu kalau pakai mobil jangan maju sampai ya makan bagian sepeda motor, itu mengganggu itu. Itu mengganggu. Sampai seperti itu nanti levelnya ya. Parkir sembarangan dan seterusnya. Masya Allah. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu yang dimiliki oleh seorang adalah cabang dari keimanan. Rasa malu ini terutama untuk akhwat ya. Karena akhwat ada sisi lain yang harus diperhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu awrah. Wanita itu adalah aurat. Artinya kata para ulama, semua bagian dari wanita adalah aurat, sehingga dijaga, ya wajib dijaga. Oleh karena itu ketika ada dari kalangan akhwat yang membuka auratnya, ini bagian daripada menanggalkan rasa malu. Menanggalkan rasa malu. Ya malu yang dimiliki sekali lagi itu cabang keimanan. Kenapa disebutkan dalam sebuah hadis? Nabi SAW mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Di antara ucapan kenabian pertama yang diwariskan dari generasi-generasi, dari satu generasi berikutnya adalah ucapan, jika tidak punya rasa malu, lakukan sesuka Anda. Sekarang zamannya medsos. Maka perhatikan, miliki rasa malu dalam bermedsos. Ya jangan ikut-ikutan ya lagi tren, ya lagi viral, kayak seperti di TikTok ya. Ya akhwat jangan suka TikTokan. Ya. Apalagi? Ya jangan suka selfie. Ya kemudian apalagi sampai ya melakukan hal-hal yang di situ malu ketika dilihat oleh orang lain. Untuk kita juga seperti itu, malu itu bagian daripada iman ya. Ketika kita bertamu ya hadirkan rasa malu, ketika kita kondangan juga hadirkan rasa malu. Jangan malu-maluin, tapi hadirkan rasa malu. Jadi intinya ketika anak kita punya rasa malu juga itu diapresiasi, karena malu adalah cabang iman. Jadi jangan malu-maluin aja kayak gitu ya. Pokoknya dia untuk tampil ke depan nggak mau. Ditanya kenapa malu? Ya apresiasi. Ya dari satu sisi, di sisi yang lain sambil disemangati ya untuk bisa dan mau tampil di depan kayak gitu. Tapi jangan langsung dimarahin ya dan seterusnya. Tip ini cabang iman yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan disebutkan rasa malu di sini untuk menjelaskan kepada kita bahwa iman itu ada di dalam hati, atau bisa disederhanakan bahwa iman itu seperti tadi kita sebutkan ada 5 bagian, ada di 3 atau ada di 5 tadi,
Yang pertama adalah ucapan di lisan, berarti qaulu la ilaha illallah. Kemudian apa tadi? Qaulun i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dalam hati, ada di rasa malu. Kemudian amalun bil jawarih, ada di imatatu adani anit thariq. Ya. Kita lanjutkan. Wa arkanuhu sittatun. Adapun rukunnya ada 6. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, salah satunya adalah al-iman. Ketika ditanya mal iman, beliau menafsirkan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Kita baca satu persatu. Rukun iman ada 6. Artinya ini yang paling pokok. Rukunnya ada 6. Ini yang paling pokok. Dan tadi sudah kita bacakan ya ucapan penulis bahwa cabang iman ada berapa? 70 cabang lebih. Berarti dari apa yang disebutkan di sini ya, dari apa yang disebutkan di sini 70 cabang lebih, maka ada yang paling inti, ada yang paling pokok. Berapa yang paling inti, yang paling pokok? 6. Artinya sekali lagi ini bukan pembatasan iman itu cuma ada 6. Iman itu cabangnya ada berapa? 70 cabang lebih. Yang paling pokok, yang paling inti adalah 6 ini. Apa itu? Antu minna billah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu kandungannya banyak. Kandungannya banyak. Salah satunya mengimani bahwa Allah itu ada. Kita hadirkan dalam hati bahwa Allah itu ada. Karena iman tadi ada di mana? 3 yang di 5 bagian tadi. Yang pertama ucapan di lisan, kemudian keyakinan dalam hati, kemudian dipraktekkan dalam. Terus gimana cara kita mengaplikasikan iman kepada Allah dalam kehidupan seharian kita? Tadi harus kita yakini bahwa Allah itu ada. Kita yakini bahwa Allah itu ada. Allah ada, ya, tanpa ragu. Innamal ladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang pertama kita yakini. Kemudian yang kedua ucapkan dalam lisan. Bagaimana bentuk mengucapkannya? Banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bagian daripada wujud iman kita kepada Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya amalkan dalam anggota badan kita kalau kita beriman kepada wujud Allah. Dari bentuk apa? Ya kita lisannya dijaga, perbuatannya dijaga, seperti itu. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, ya berusahalah untuk menjadi orang-orang yang selalu berada di tempat yang Allah perintahkan dan jangan sampai ada di tempat yang Allah larang. Berusahalah untuk menjadi orang yang ada di tempat-tempat Allah yang perintahkan dan berusaha untuk tidak ada di tempat yang Allah larang. Yang Allah perintahkan apa? Banyak kan ya? Itu berusaha ada di situ. Itu bagian daripada kita meyakini Allah itu ada. Kemudian kita mengimani pula di iman kepada Allah adalah mengimani rububiyahnya. Rububiyahnya Allah, Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Ini alam semesta ini semuanya ciptaan Allah. Allah yang mengatur. Semuanya berada dalam kekuasaannya Allah. Kemudian mengimani uluhiyahnya Allah, artinya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, disanjung, dipuja, ya diminta, ya ditakuti, seperti yang sudah kita pelajari di pembahasan masalah ibadah. Ini Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengimani bahwa Allah memiliki nama dan sifat. Ya, berarti panjang rangkaiannya dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
kemudian yang kedua wa malaikatihi, rukun yang kedua adalah mengimani adanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada para malaikatnya Allah itu terkandung pula di dalamnya mengimani bahwa malaikat itu ada. Ya, malaikat Allah itu ada, betul-betul ada. Dan ingat ikhwah dan akhwat bahwa pembahasan masalah iman adalah pembahasan dalam perkara gaib. Kayak iman kepada Allah. Allah berada di alam gaib. Gak pernah bisa kita lihat. Sehingga ketika ada orang mengatakan, ya saya mau beriman sampai melihat Allah, ya nanti di hari kiamat, dan gak akan ada gunanya. Justru dengan mengimani perkara gaib, disitulah nanti akan teruji mana yang beriman, mana yang tidak. Ya, iman kepada para malaikatnya Allah, mengimani keberadaan mereka, lalu mengimani ada nama-nama yang kita kenal, ada yang tidak. Dan kita juga harus paham bahwa malaikatnya Allah itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Kayak seperti dalam hadisnya Anas dalam kisah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sampai ke Baitul Ma'mur, maka beliau melihat ada 70 ribu malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur beribadah di sana, lalu setelah selesai keluar dan gak pernah balik lagi. Ini setiap hari terulang, ada 70 ribu malaikat baru masuk Baitul Ma'mur, keluar, gak pernah kembali lagi, ada yang baru lagi, seperti itu. Berarti jumlahnya sangat banyak sekali. Malaikatnya Allah SWT itu sangat banyak sekali. Sebagaimana mengimani ada para malaikat yang mendapatkan tugas-tugas tertentu. Ada yang ditugaskan mencatat, ya, catatan amal untuk para hamba. Ada yang ditugaskan untuk mencari halaqah zikir, ya, majelis ilmu. Ada yang Allah tugaskan menjaga gunung, ya, menjaga lautan, ya. Ada pula yang tugas-tugas besar seperti malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu dan yang lainnya. Kemudian ada siapa? Yang antum kenal siapa? Munkar Nakir. Ada malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa, dan seterusnya. Ini wajib untuk kita imani. Terus buahnya apa? Buahnya apa kalau kita mengimani para malaikatnya Allah? Kembali kepada iman kepada Allah nanti. Kalau kita mengetahui bagaimana malaikat yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, ya, berarti kita di situ melahirkan bentuk keimanan kepada Allah bahwa Allah lebih hebat daripada makhluknya. Ya, seperti itu. Nanti tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita menyadari ada malaikat yang senantiasa menyertai kita untuk mencatat setiap yang kita ucapkan, ya kita hati-hati dalam berucap, dan seterusnya nanti. Wa kutubihi, lalu yang ketiga adalah mengimani kitabnya Allah. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah kitab suci yang Allah turunkan. Kitab suci yang Allah turunkan. Oleh karena itu mengimani kepada kitab itu terkandung, dikatakan oleh Syekh Shalih Utsaimin ada 4. Yang pertama, mengimani bahwa kitab tersebut turun dari sisi Allah. Oleh karena itu tidaklah dikatakan kitab itu suci, ya, tidaklah dikatakan kitab itu suci kecuali kalau kitab itu masih asli sebagaimana yang Allah turunkan. Kalau sudah diganti, direvisi dan seterusnya, ini bukan kitab suci lagi. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama yang kita ketahui, kayak seperti Injil, seperti Zabur, ya, seperti Al-Quran, seperti Suhuf Ibrahim dan seterusnya. Lalu lebih spesifik lagi ketika kita mengimani, ya, kita mengimani apa? Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Apa buah dari keimanan kepada kitab? Ya, apa buah keimanan kepada kitab? Buahnya adalah, ya, kita mengimani atau kita setidaknya, ya, mengetahui bagaimana perhatian Allah,
Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menginginkan supaya mereka beribadah kepadanya, Allah turunkan kitab suci sebagai panduan hidup. Ya, sebagai panduan hidup. Oleh karena itu kalau kita ingin selamat, ya kita harus mengikuti apa? Panduan Al-Quran. Kayak ibu-ibu ketika masak, para akhwat ketika masak, ya bikin resep baru atau nyoba resep baru, itu kan pakai panduan dari YouTuber yang kasih apa? Ya, kasih resep di situ, dicatat berapa gram, bahannya apa saja kayak gitu ya. Kalau nggak ada juga beli dulu kayak gitu. Supaya apa? Percobaan resep barunya itu jadi. Itu pun kadang nggak jadi juga ya. Jadi kita apa? Menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Kemudian ini pembahasannya panjang sebenarnya, cuma kita ringkas-ringkas saja karena ini masuk kepada pembahasan tersendiri harusnya. Ya, pembahasan tersendiri. Lalu yang berikutnya iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir, kata para ulama secara ringkasnya adalah mengimani setiap kejadian peristiwa setelah kematian. Berarti mengimani bahwa orang nanti akan mati. Setelah mati apa? Ya, sampai nanti surga dan neraka perkaranya. Ini wajib untuk kita imani. Dan iman kepada hari akhir adalah iman bil intiha. Artinya akhir dari perjalanan anak manusia di sana nanti. Ini tempat terakhir yang akan kita lalui, persinggahan terakhir yang akan kita tempati. Ya, akan kita tempati. Orang kalau sudah mengimani adanya hari akhir, maka dia akan berpikir banyak hal tentang kejadian apa yang akan terjadi nanti di hari akhir. Jadi dia memikirkan nanti kalau saya mati bagaimana nasibnya ketika dikubur, nasibnya nanti ketika dibangkitkan, nasibnya nanti ketika dihisab oleh Allah dan seterusnya. Sehingga dia berusaha untuk beramal dengan amal yang baik. Ya, dengan amal yang baik. Orang kalau iman kepada hari akhirnya kurang, biasanya dia akan nggak peduli dengan perbuatannya, dengan perilakunya, dengan tutur katanya. Itu rata-rata. Bahkan bisa dikatakan orang yang nggak iman kepada hari akhir, dia akan berbuat sesukanya. Beda dengan orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan perhatikan. Ini uang yang saya ambil dari orang, wah ini nanti akan ada hisabnya. Ya, akan ada pengadilannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang terakhir iman kepada takdir. Iman kepada takdir Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi menjadi dua, yaitu mengimani adanya takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jadi dalam masalah takdir ikhwah dan akhwat itu ada dua. Ya, iman kepada takdir yang baik dan iman kepada takdir yang buruk. Dan iman kepada takdir, ya iman kepada takdir ini pembahasan yang sangat pelik, dan disebutkan oleh para ulama bahwa takdir sirun min sirrillah. Takdir adalah rahasia dari rahasianya Allah yang Allah tidak sampaikan, yang Allah tidak buka kepada siapapun dari makhluknya, baik para malaikat ataupun para nabi. Ini takdir. Sehingga ketika kita sudah memahami bahwa takdir itu ada yang baik, ada yang buruk, ya di situ nanti kita akan bisa memahami kenapa ada orang yang mendapat keburukan, ada orang mendapatkan kebaikan. Kayak seperti kita dapat musibah, sakit, kegagalan, ya itu bagian daripada sesuatu yang tidak baik. Itu wajib diimani. Sekali lagi masalah takdir masalah rahasia Allah, rahasia Allah. Sehingga nggak bisa kita buat sebuah logika atau buat sebuah pemahaman bahwa harusnya seperti ini, nggak bisa. Makanya kadang kita bingung. Ini ada orang taat beribadah, tapi dia sering sakit-sakitan. Ini ada orang pokoknya
nggak pernah beribadah, pokoknya dia kufur kepada Allah tapi sehat walafiat. Ini ada orang berangkat pagi-pagi jam 3 pagi ke pasar jualan, pulang jam 5 sore dapat untung 50.000. Ini ada orang pasang nomor dapat 100 juta duduk di rumah. Atau dia main main judi online, ya dapat dia untung seperti itu. Ada orang korupsi dapat miliaran kayak gitu. Kadang kita bingung, ini yang baik seperti ini, yang buruk kok malah seperti itu. Ini masuk pada bagian takdir. Maka bahasan masalah takdir, bahasan yang perlu mungkin nanti kita sedikit urai ya, supaya kita punya prinsip yang benar dalam masalah takdir. Karena seperti tadi, ini masalah yang terkadang orang kalau tidak punya pemahaman yang benar suka protes dengan takdir Allah. Kenapa saya dilahirkan dalam keadaan seperti ini? Kenapa saya sering dapat kegagalan dalam hidup? Kenapa kayak gitu. Itu bagian daripada kurang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu ala hadhil arkan sitta qauluhu ta'ala. Adapun dalil dari 6 rukun ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wad dalilul qadar qaulu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita baca bisa kita pahami bersama dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Tadi jawabannya apa? Ada yang jawab nggak? Antum kirim? Apa itu? Oh, iman kepada Rasul belum ya? Oh, kelewat. Iman kepada para Rasul, rukun iman berapa? Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Oh iya, iman kepada Rasul belum tadi. Iman kepada para Rasul, ya kita mengimani ada hamba Allah yang diutus, diangkat menjadi utusan Allah. Ya, maka di situ ada keimanan secara global, ada keimanan secara rinci. Iman secara global kepada para Rasul, baru mengimani ada para Rasul yang diutus sebelum kita. Ya, ada nabi-nabi yang diutus sebelum nabi kita yang jumlahnya sangat banyak ya, bukan cuma 25. Yang 25 itu yang Allah beritakan nama-namanya kepada kita. Adapun yang tidak sangat banyak, bahkan dulu saya pernah catat atau sampaikan tidak, jumlah nabi itu sampai berapa puluh ribu, 12.000 atau berapa, coba nanti kita coba cek lagi. Ya, adapun Rasul enggak cuma berapa? Kalau Rasul yang kita belajar berapa? 25 itu? Enggak ya, tapi lebih banyak. Lebih banyak daripada itu. Ini secara global. Ada secara rinci adalah mengimani kepada utusan yang Allah utus kepada kita, yaitu apa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti kita wajib mengimani, ya wajib mengamalkan syariatnya, itu bagian pada iman kepada Rasul nanti. Ya, sekali lagi kita di pembahasan arkanul iman ini tidak kita kupas secara detail karena mungkin ada pembahasan yang lain ya. Intinya kita memahami tingkatan beragama yang kedua adalah iman. Wallahualam bisawab. Ada pertanyaan? Sudah dijawab? Antum kirim? Ada pertanyaan atau tidak dari antum? Pas jam 9. Belum? Enggak ada yang jawab? Ada. Loading.
Suaranya putus. Ini antum. Ah. Jawaban dari Ukhti Septiani Latif Bintari. Al-Islamu huwa istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'a wal bara'atu minasyirki wa ahli. Masyaallah. Ya. Barakallahu fik. Betul. Ya mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.